Belum genap 1 bulan resmi cerai, suami pedangdut Nita Thalia meninggal diduga akibat COVID-19. Laporan atas pelanggaran protap COVID-19 kepada Raffi Ahmad dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ada apa gerangan? Giselle kompak merayakan ulang tahun Gempi bersama Gading Martin. Seperti apa kisahnya? Duga akibat bencana alam di Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Barat mengulik kisah haru hingga keajaiban ilahi. Viral, harga kamar kos di Jakarta Selatan mencapai 21 juta rupiah per bulan. Apa kata sederet selebriti tentang harga fantastis ini? Terlibat satu sinetron, Cinta Brian melakukan aksi tantangan kepada Zoe Abbas. Seperti apa keseruan mereka berdua? Mengejutkan. Tak ada angin, tak ada hujan, belum genap 1 bulan resmi bercerai dari pedangdut Nita Thalia, Nurdin Ruditya yang selama ini tak pernah muncul saat vonis sidang cerai terakhir, mendadak berpulang ke rahmatullah. Meninggal dunia pada hari Sabtu kemarin, kematian Nurdin pun mengguncangkan syok sederet pihak, terutama di kalangan dunia dangdut. Diduga meninggal akibat terpapar virus COVID-19 yang menyebabkan komplikasi hingga gagal ginjal, sederet praktisi musik seperti Ageng Kiwi hingga Yan Velia, istri almarhum Didi Kempot pun ramai menggulirkan aksi turut berduka cita. Uniknya, kontras dengan ramainya ucapan bela sungkawa atas kematian almarhum Nurdin, kediaman mantan suami Nita Thalia tersebut justru sepi dari aktivitas. Rupanya, ketika tim Hotshot menelisik datang langsung ke rumah duka, jenazah almarhum Nurdin sudah langsung dibawa ke Bandung untuk dimakamkan sesuai protap pemakaman pasien COVID-19 yang membuat rumah almarhum Nurdin sepi dari aktivitas ritual melepas jenazah dengan tahlil dan doa karena jenazah almarhum hanya diantar oleh Atin, sang istri pertama dan putra pertamanya. Membuat Nita Thalia, sang mantan istri kedua, mengungkapkan rasa keterkejutan dan dukanya atas kematian almarhum Nurdin hanya lewat sosial media. Sakit gagal ginjal sama diabetes itu kurang lebih 2 minggu ke belakang dirawat ya di rumah sakit setengah 11 ya, dimakamkan di keluarga ibu di Bandung Cikadut ya tadi setengah 5 ibu sama putra pertama yang gede. Subuh tadi langsung dibawa ke Bandung karena memang ini protap ya, dari rumah sakit langsung diurus di daerah Bandung di Cikadut gitu, karena itu memang dari pemerintah. Nah, nanti kalau surat sudah resmi, sudah diurus 3 hari boleh jenazahnya dipindahkan ke pemakaman keluarga. Ya, saya shock juga karena seminggu lalu saya masih ada komunikasi by WA sama Pak Rudinya. Kalau menurut Pak Rudi yang cerita sendiri sama aku kan WA, Pak sakit apa? Saya bilang gitu. Kata Pak Rudi bilang, saya DBD tapi kena ke ginjal Mas Ageng gitu. Saya Velia beserta keluarga besar almarhum Mas Didi Kempot mengucapkan turut berbelasungkawa kepada sahabat saya Nita Thalia atas wafatnya Mas Rudi. Mudah-mudahan Mas Rudi diberi tempat yang mulia di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Jaga kesehatan selalu ya, Say. Sabar ya. Luar biasa, shock. Semalaman saya tidak bisa tidur karena biar bagaimanapun Pak Rudi itu adalah sahabat, saudara, bahkan lebih dari saudara ya. Soalnya 3 hari sebelumnya tuh masih sempat kita chattingan gitu. Saya sampai merinding ini tuh lihat. Yang Abbas tahu secara pribadi itu beliau itu memang sudah lama ada diabetes. Bahkan dia kadang-kadang kalau keluar juga habis makan dia suntik insulin gitu kan. Sampai ininya pada hitam gitu. Nah, yang terakhir pada saat itu
istrinya tuh telepon Abah, "Bah, doain Pak Rudi lagi kritis," gitu kan. Saya bilang, "Kritis gimana?" "Pokoknya lagi kritis, ini katanya ginjalnya yang kena." Gitu. Saya pikir, wah ini udah komplikasi. Ya Allah ya Rabb. Dan saya ini tidak menyalahkan siapapun di sini ya, maaf gitu kan. Saya tetap berpikiran positif kepada siapapun juga. Saya kirim doa karena saking diijabahnya sama Allah. Saya bilang, ya Allah, semoga Engkau angkat penyakit Pak Rudi ini. Subhanallah ya Allah ya Rabb. Dikebumikan dalam sepi. Itulah yang mewarnai situasi pemakaman almarhum Nurdin Ruditya yang dimakamkan dengan ditemani 2 orang anggota keluarga, yaitu sang istri pertama dan putra pertama saja. Tak banyak yang tahu jika sebelum jatuh sakit dan dimakamkan dalam kondisi sunyi, Nurdin dikabarkan menyimpan setumpuk rasa sedih dan penyesalan karena tak mampu mempertahankan pernikahan keduanya dengan Nita Thalia hingga dikabarkan stres dan kesehatannya pun mulai drop. Sebelum putusan perceraian dengan Tenita, beliau sakit DBD, itu dirawat di rumah. Kemudian ternyata HB-nya turun, masuklah ke rumah sakit. Di rumah sakit karena kondisi pandemi, maka setiap pasien kan diobservasi di PCR ya kan. 2 kali negatif. Yang ketiganya dites lagi, ternyata positif. Ya udah langsung lah, standar COVID kan. Nah dari situ udah mulai beliau down. Mungkin Pak Rudi juga masih shock gitu begitu ada perjalanan dengan Nita, terus beliau sempat bilang sama saya stres juga gitu kan, maksudnya anggapan dari netizen, omongan dari sini, omongan dari sana gitu. Mungkin Pak Rudi sendiri belum siap. Terus terakhir juga beliau bilang minta tolong rumah yang di Cilegon suruh dijualin gitu kan, serta isi-isinya. Terus saya bilang sama Pak Rudi, insya Allah Pak, nanti karena kondisinya kan pandemi, jual rumah kan nggak begitu gampang gitu kan. Ironisnya, bak nasi yang sudah terlanjur menjadi bubur, Nita Thalia justru mengungkapkan balasan rasa sayang yang masih ada kepada sang mantan suami ketika Nurdin Ruditya telah menjadi almarhum. Lewat akun sosial media miliknya, Nita tak hanya memasang foto-foto masa harmonisnya bersama Nurdin, tapi juga lengkap dengan tulisan status kangen dan menyiratkan rasa yang masih sayang. Tak pelak, tanda tanya pun mencuat. Belum genap 1 bulan resmi bercerai dengan diwarnai proses yang sempat melibatkan konflik panas, aksi pelaporan hukum, mungkinkah kini Nita ingin melepas sang suami dengan damai dan kenangan penuh cinta? Entahlah. Yang jelas, sebelum menghembuskan nafas terakhir, kabarnya almarhum Nurdin pun menitip wasiat agar Seni, adik angkat Nita yang sempat dilaporkan ke polisi oleh Atin, sang istri pertama, tetap meminta maaf. Semua dilakukan demi kedamaian semua pihak, sepeninggal Nurdin Ruditya berpulang ke rahmatullah. Kan langsung pasang status di IG kan, alhamdulillah, artinya direspon positif oleh Tenita, dan saya yakin juga Tenita juga pasti sangat kehilangan lah, apalagi sudah 20 tahun dengan beliau ya kan. Kita nggak ngerti lah, saya yakin, tapi rasa itu saya yakin pasti masih ada. Saya sudah dapat sinyal dari anak pertamanya dan anak keduanya, Mas Dendi dan Mas Aldi, keinginan papa harus kita lanjutkan ya, baik terkait permintaan maafnya Seni terhadap
keluarga. Cuman satu, saya cuman minta kalau bisa Mas Dedi, saya ini harus minta maaf kepada keluarga. Itu aja pesan dari beliau, Seni. Iya, jadi Pak Rudi nggak mau ngapa-ngapain kok, cuman pengen Seni yang juga sudah dianggap seperti anaknya sendiri minta maaf aja kepada Teh Atin. Itu udah, itu permintaan terakhirnya ke saya gitu. Yang pasti ini adalah ujian terberat dalam hidup saya pastinya ya, karena walaupun dalam hati saya pengen pisah, tapi kan tetap dari lubuk hati yang paling dalam rasa cinta, rasa sayang itu tetap pasti ada gitu kan. Jadi ya saya berharap di tahun 2021 ini penuh dengan keberkahan buat saya dan anak saya, buat keluarga saya, selalu dilindungi Allah, dilancarkan rezekinya. Walau bagaimanapun sekarang saya sudah menjadi single parent, saya sudah menjadi single mom, yang pastinya saya harus selalu kuat, selalu sabar, dan tetap punya semangat yang kuat, semangat yang bagus untuk membesarkan anak saya sendirian pastinya. Semoga diberikan kesabaran Teh Atin, Teh Nita, putra-putrinya. Ya, semoga tetap kuat, tetap semangat, jadi ladang ibadah. Dan semoga Pak Rudi, saya mewakili teman-teman artis semuanya yang mungkin pernah di Dapok, di MGM, dan yang mengenal Pak Rudi. Semoga Pak Rudi diberikan rahmatnya Allah, diampunin segala dosa-dosanya, serta dimasukkan surganya Allah. Jika pedangdut Nita Thalia melepas kepergian sang mantan suami dengan indahnya sikap damai dan kenangan saat masih harmonis menjadi suami istri, maka lain halnya dengan komedian Kiwil. Pasca melepas Eva Belissima, sang istri ketiga, demi mempertahankan Rohimah, sang istri pertama yang menggulirkan ultimatum tidak mau lagi dipoligami, kabarnya Kiwil pun berusaha menenangkan diri dengan berdamai dengan semua pihak. Kiwil bahkan berusaha merangkul semua pihak untuk tetap akur meski apapun keputusan yang telah terjadi. Berat memang, tapi gue berusaha untuk menyikapi dengan santuy sajalah. Khusus nih sekarang masalah rumah tangga, dari istri, anak, kemudian perekonomian, sama perencanaan ke depannya. Yang pasti saya berusaha menjadi suami yang bertanggung jawab, menyikapi semua itu secara dewasa. Dan sekali lagi, saya mencoba 2021 ini menanggapi semua permasalahan saya dalam bentuk hiburan saja. Sehebat apapun masalah saya, ya, sesakit apapun masalah saya anggap itu sebagai hiburan saja. Stres itu bukan urusan saya, terserah masing-masing, sama istri-istri saya, sama anak-anak saya, silahkan. Lo mau stres urusan lo, tapi bapak lo ini bilang, kalau memang itu bisa diselesaikan, kenapa nggak ngomong saja, ya, jangan diumpetin gini, ya udah, dengan hilang dengan sendirinya. Jadi masalah itu jangan dibikin berat. Saya lebih suka menyelesaikan sendiri, ya. Saya musyawarah kepada istri-istri saya, anak-anak saya semua, konsultasi, ini terima nggak terima itu keputusan saya, ya, ayo jalanin gitu. Jadi saya lebih banyak legowo aja lah. Berbeda dengan gaya Kiwil yang berusaha merangkul semua pihak, Email Putri Cahyati, mantan istri Sirajuddin Mahmud, suami pedangdut Zaskia Gotik, justru meretas gaya yang tak biasa. Untuk membuktikan bahwa menjadi mantan tak harus saling bermusuhan walaupun tak lagi sayang. Sempat dikabarkan terlibat perang komentar di sosial media dengan Zaskia Gotik akibat status bernada protes Sirajuddin yang mengaku tak bisa bertemu dengan putrinya selama 4 bulan. Email pun menunjukkan bahwa dirinya tidak pernah melarang Sirajuddin bertemu dengan sang buah hati. Buktinya, Email bahkan mengambil inisiatif agar sang putri mengirimkan kado hari ibu kepada Zaskia Gotik sebagai tanda bahwa semua baik-baik saja. Karena kondisi dia mengizinkan anak. Tidak mungkin saya melarang anak saya ketemu sama bapaknya, betul 4 bulan atau enggak, ya kan? Jadi maksudnya seseorang itu kalau menurut saya, kita
kita bisa mengapresiasikan apapun yang ada di diri kita. Mungkin menurut dia di media sosial bisa membantu dia untuk bertemu anaknya, tapi kalau menurut saya tinggal datang, telepon, selesai gitu. Gila juga udah sempat kirim kado Mother's Day kemarin, Gila kirim bunga sama artinya. Kalau hubungan saya sama mantan suami gitu nggak ada hubungan apa-apa, cuman kalau misalnya untuk komunikasi segala macam kan sudah melalui istrinya. Ya gitu, yang paling penting adalah konsekuen. Kalau misalnya ini kita sama saya 2 hari ini, jangan jadikan itu sebagai berapa hari, karena kita melihat dulu kondisi anaknya, kesehatannya, apalagi lagi COVID begini ya gitu kan, untuk menjaga. Kan sampai sekarang akhirnya kan terkena COVID juga kan, maksudnya itu yang lebih saya jaga. Yang kedua pendidikannya, anak kan lagi sekolah, kalau banyak kesana kemari nggak fokus gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.